Selanjutnya mengenai kegagalan yang lazim terjadi pada presipitasi gravimetri dan alasannya. Nah, saya di sini mengambil 4 contoh. Yang pertama, peptisasi, di mana proses di mana koloid yang menggumpal menjadi partikel-partikel dalam keadaan terdispersi. Nah, berarti kenapa dia gagal? Berarti di mana peptisasi ini adanya suatu campuran koloid, di mana mungkin antara campuran A dan B itu tidak seimbang. Misalnya antara zat pelarut dan zat terlarutnya itu tidak sama, tidak sesuai dengan yang diminta. Oleh karena itu terjadilah suatu gumpalan koloid. Nah, yang kedua, mengenai post-presipitasi, di mana pengotor yang menempel pada permukaan endapan. Berarti pada saat pencampuran larutan tadi dalam presipitasi gravimetri dapat dilihat ternyata pengotor yang dicampurkan itu menempel. Berarti ada yang salah antara kegagalan mungkin antara zat pelarut, zat larut, mungkin atau pengadukan yang tidak secara homogen. Nah, oleh karena itu terjadilah post presipitasi. Nah, yang ketiga, post presipitasi di mana komponen yang terbawa endapan kemudian ikut mengendap. Seharusnya endapan tersebut dapat dilarutkan dalam homogen atau tercampur secara homogen. Tetapi karena adanya suatu komponen yang tidak mungkin tidak diaduk atau tidaknya samanya konsentrasi yang diminta, jadi ketika komponen tersebut diaduk atau dilakukan suatu proses, maka endapan tersebut, endapan dari yang larutan tadi ikut mengendap. Jadinya terjadilah namanya proses kopresipitasi. Nah, yang keempat, contoh yang saya ambil itu kurangnya pemijaran, di mana jika pemijaran berlebih, maka endapan mengurai. Nah, mungkin ketika kita akan presipitasi gravimetri, adanya suatu pemijaran. Nah, ketika kita tidak sama atau tidak sesuai dengan hal yang diminta tadi, kurangnya pemijaran, maka suatu endapan yang seharusnya itu mengurainya sesuai atau misalnya A plus B menjadi AB seperti itu, mungkin ketika tidak dilakukannya pemijaran, jadi endapan tersebut akan mengurai lebih cepat dibandingkan yang diminta. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan presipitasi gravimetri, kita harus tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, sekian dari saya.